Halo, Assalamualaikum teman-teman. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Oke, boleh dinyalakan kameranya ya. Kita mulai perkuliahannya. Teman-teman lagi pada di mana ini? Udah masih di Cimahi dan sekitarnya atau pulang kampung dulu? Bagi yang dekat barangkali. Di kosan aja kayaknya ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita melanjutkan sedikit teman-teman terkait manajemen pemasaran internasional ya. Nah, di sini suara saya terdengar nggak, teman-teman? Jelas ya? Oke, Jelas, Pak. jadi ini lanjutan dari sosial dan budaya ya dalam konteks pemasaran global gitu teman-teman. Jadi nanti ada namanya teori gitu ya. Kita langsung lanjut aja karena kan minggu lalu kita udah bahas ini ya, apa namanya, bahasa terus dan segala macamnya. Jadi memang sepenting itu gitu teman-teman. Karena kalau kita salah memahami bahasa, mungkin di kita maknanya positif gitu ya, bahasa tertentu. Tapi kata atau bahasa itu kalau dibawa ke negara lain, bisa jadi maknanya berbalik gitu ya. Jadi negatif, bisa menyinggung perasaan orang sana, atau bahkan mereka merasa tidak dihargai. Kok bahasa-bahasa yang kasar nih yang dipakai gitu. Atau bahasa-bahasa yang kotor gitu ya. Bahkan mungkin di kita mungkin artinya biasa saja. Nah, jadi memang bagi pemasar wajib gitu ya, sampai ke bahasa, istilah-istilah pun harus teman-teman pelajari. Karena tidak di semua tempat artinya sama gitu ya. Jadi memang harus dipelajari ya teman-teman ya. Nah, di sini ada namanya Hofstede Cultural Typology, teman-teman. Kalau di sini yang pertama itu ada namanya power distance gitu ya. Nah, jadi kalau power distance itu lebih ke apa namanya, tingkat, sebentar. Sepertinya ini saya coba eh kayaknya PPT-nya ini bukan ini ya. Saya coba. Nah, ini apakah sudah terlihat teman-teman PPT yang ini? Sudah ya. Jadi lebih enak ya ada gambar ya teman-teman. Kalau tadi kayak hanya kata-kata. Nah, jadi kalau di sini yang pertama itu dari social orientation. Nah, ada negara yang menganut memang budayanya itu tuh sangat individualisme. Jadi memang pekerjaan orang-orang itu tuh lebih banyak dikerjakan sendiri-sendiri. Aktivitas kita itu tuh cenderung sendiri-sendiri. Istilahnya tidak terlalu butuh lah sama orang lain gitu ya teman-teman ya. Nah, itu namanya individualism. Nah, terus ada namanya kolektivis. Ini mungkin cenderung di negara-negara Asia ya, teman-teman ya. Sangat cenderung dengan orang-orang yang bekerja sama, rasa sosialnya tinggi gitu ya. Terus memang kita itu dalam kehidupan sehari-hari memang bekerjanya itu tuh tidak full sendiri. Kita kadang bekerja dalam tim juga gitu ya. Ada kelompok, ada mungkin kerjaan itu tuh proyek ya, berbasis proyek dan dikerjakan oleh beberapa orang gitu ya. Nah, itu namanya kolektivis gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini istilahnya dari social orientationnya ya. Ada yang bersifat individual, ada yang memang bersifat apa namanya, kolektivis gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada namanya power orientation, teman-teman. Nah, kalau power respect, jadi itu lebih ke orang-orang itu tuh sangat menghargai yang namanya posisi di sebuah organisasi. Nah, ini kelihatan ya kursornya ya. Power respect jadi authority in inherent in one position within a hierarchy. Jadi memang kamu itu eh, sangat menghargai yang namanya posisi. Beda satu posisi aja di atas kamu, itu beda cara kamu berpendapat atau cara kamu berkomunikasi gitu ya. Tapi ada juga negara atau bahkan budayanya itu, ya posisi itu tuh hanya sekedar jabatan saja untuk masalah kita berkomunikasi atau misalnya kita berinteraksi ya sama saja gitu. Kita tetap menghormati beliau memang bos kita gitu ya, tapi tidak terlalu berpatokan banget lah gitu sama yang namanya jabatan gitu ya. Jadi ada namanya power respect, kamu sangat menghargai kekuasaan seseorang, tapi ada juga yang bisa lebih agak longgar lah bisa dibilang gitu ya, lebih tolerance aja gitu. Itu dari segi power ya teman-teman ya. Kekuasaan gitu ya, menggambarkan sejauh mana anggota itu tuh apakah dia kurang berkuasa atau sangat berkuasa gitu. Kayak gitu ya. Yang ketiga ada apa teman-teman yang hijau ini?
uncertainty orientation ya. Bisnis itu memiliki uncertainty atau ketidakpastian teman-teman. Jadi ini kita setuju ya. Kita belum bisa pastikan apakah nanti siang, nanti sore, nanti malam keadaan kita masih stabil atau tidak gitu. Jadi memang yang namanya bisnis kita itu bisa meminimalisir resiko gitu ya. Nah kalau di uncertainty orientation itu bentuk emosional respon kita. Ada yang sangat menerima dengan adanya ketidakpastian. Nah ini uncertainty acceptance ya. Jadi kamu sangat menerima dengan bentuk-bentuk ketidakpastian. Contohnya, ada teknologi baru, ada inovasi baru. Kita dituntut biasanya ikut pelatihan ya teman-teman ya kalau nanti udah teman-teman kerja nih. Misalnya ada perubahan sistem ini, ada pengenalan aplikasi ini. Nah, biasanya yang masih-masih muda itu Gen Z wajib tuh diikutkan dengan yang namanya pelatihan-pelatihan atau seminar itu karena kan kita harus menerima ya perubahan-perubahan gitu ya. Jadi respon kamu itu tuh positif gitu. Kalau misalnya ada perubahan, ada pembaharuan teknologi dan segala macam, kamu tuh sangat merespon karena kan ada namanya manajemen perubahan ya teman-teman ya. Kita itu segala sesuatu tuh pasti berubah dan kita harus merespon dengan sangat baik. Merespon dengan sangat baik itu artinya kita menerima, teman-teman. Jadi bukan menolak ya, ah malas ah belajar teknologi ini ribet lagi dan segala macam gitu. Nah, kalau kamu tipe orang yang istilahnya ribet, pengen kerja tuh yang konsisten, jarang ada perubahan, nah berarti kamu tipenya adalah uncertainty avoidance ini ya, teman-teman ya. Jadi memang dia lebih prefer kalau alur kerjanya itu gitu-gitu aja tiap hari. Minim perubahan, minim yang ada namanya pembaharuan teknologi dan segala macam. Jadi memang kamu malas ah kalau ada perubahan-perubahan harus belajar lagi gitu ya. Jadi memang ini ada dua tipe yang berlawanan teman-teman. Bentuk respon emosional kamu, oh kamu disuruh belajar ini mau, disuruh belajar ini mau. Tapi ada juga orang yang berbalikan ya, malas gitu ya, untuk disuruh belajar. Nah di sini ada namanya goal orientation teman-teman, tujuan ya. Ada yang memang kamu bekerja itu tuh sangat agresif. Tujuan kamu kerja tuh ya cuman buat duit gitu ya. Istilahnya ya, teman-teman memang hanya untuk mencari duit atau gaji yang sebesar-besarnya, pendapatan yang sebesar-besarnya. Jadi ini namanya value material ya. Kamu sangat kerja itu tuh sesuai dengan apa yang udah kamu kerjakan mana nih dampaknya aku udah ngerjain segini masa uangnya kurang gitu. Nah, kamu tuh lebih ke orang yang tipenya kayak gitu. Benar-benar semuanya itu diperhitungkan karena eh, base kamu adalah memang duit gitu ya. Value material money gitu. Tapi ada kok orang yang lebih pasif ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kalau di TikTok itu pernah FYP ada orang yang resign gitu ya. Karena mungkin tekanan kerjanya sangat luar biasa. Nah, jadi dia lebih memilih istilahnya kantor yang lebih menghargai yang namanya quality of life. Jadi balance gitu ya. Balance ya antara beban kerja dengan quality of life dia lah. Misalnya masih bisa bersantai atau masih bisa refreshing dan segala macam. Jadi tidak begitu ditekan gitu dengan tekanan kerja yang luar biasa gitu. Jadi nggak apa-apa lah gajinya agak di bawah sedikit, tapi kamu memiliki ketenangan hidup gitu istilahnya teman-teman. Tidak terlalu yang terlalu ditekan. Jadi ini berlawanan ya. Tadi kamu sangat berorientasi duit banget, mau kerjaannya segimanapun asalkan dibayar kamu mau gitu. Benar-benar berdasarkan kinerja kamu lah gitu ya. Nah, tapi kalau passive goal ini kamu lebih ke social relevance ya. Misalnya, oh ternyata kalau di kantor lama itu tuh toxic gitu ya, sering digosipin, sering dijatuhin gitu ya. Tapi kalau di kantor yang baru ini lebih ke teman-temannya nggak begitu gimana-gimana, nggak ngurusin hidup orang lah atau gimana gitu ya. Lebih yang penting kerja selesai gitu, nggak usah ngegosip-gosipin atau menjatuhkan orang lain gitu. Dan jadi kamu lebih nyaman gitu istilahnya kerja gitu ya. Terus quality of life juga. Pernah dengar nggak kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar itu tuh di kantor itu tuh kadang menyediakan gym gitu ya, tempat gym atau tempat bersantai gitu ya, atau misal ada ruangan juga khusus tidur siang itu tuh ada gitu. Nah lebih ke situ tuh teman-teman. Jadi kita itu tuh tidak hanya kerja saja gitu ya, ada yang namanya perbaikan apa ya quality of life lah. Mungkin teman-teman bisa lihat di Google ya, di Google itu tuh bagus banget atmosfer kerjanya gitu ya. Selain kamu kerja, kamu juga disediakan ruangan-ruangan misalnya kayak mau nge-gym atau kamu mau kantinnya juga bervariasi, mau istirahat juga ada ruangannya gitu. Nah, lebih ke situ ya, teman-teman ya.
Nah, terakhir ada namanya time orientation. Jadi memang berdasarkan waktu ya atau jangka waktu teman-teman itu yang pertama ada long term. Long term jangka apa tuh teman-teman? Pendek atau jangka panjang? Panjang ya, namanya juga long term ya, teman-teman ya. Jadi memang kalau jangka panjang, mungkin teman-teman pernah lihat kalau di pegawai negeri atau bahkan TNI gitu ya, kalau misalnya dia udah kerja 20 tahun, 30 tahun, itu tuh dapat penghargaan gitu. Oh dia sangat loyal nih bekerja dengan kita, dedikasinya, kinerjanya sangat baik, sehingga dia bisa bertahan bekerja sampai puluhan tahun gitu. Jadi memang long term outlook itu tuh lebih ke situ ya, value dedication, hard work, and thrift gitu. Tapi kalau short term itu lebih ke value traditions atau social obligation. Mungkin teman-teman sering melihat sesimpel teman-teman BEM atau HIMA lah ya, himpunan mahasiswa ya. Kan mungkin setahun sekali ganti ya mungkin ya. Berapa tahun sekali sih ganti kepengurusan 1 tahun ya biasanya ya. Nah, kadang pergantian pemimpin dari pemimpin sebelum ke pemimpin yang baru itu bisa terjadi yang namanya perubahan-perubahan value, nilai-nilai yang dianut, budaya organisasi. Jadi memang kalau budaya itu tuh apalagi di kantor gitu ya memang short term gitu ya. Setiap berganti pemimpin pasti ada aja perubahan budaya organisasi gitu ya. Ya teman-teman lihat setiap ganti presiden pasti ada aja pergantian peraturan dan segala macam ya. Kan itu 5 tahun itu sebenarnya termasuk jangka pendek ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau secara jangka waktu kayak gitu. Nah, itu namanya Hofstede Cultural Typology. Jadi kalau nanti di UTS ada keluar, kaitkan misalnya ada sesuatu makanan atau teknologi gitu ya. Coba Anda analisis menggunakan teori Hofstede. Nah, teman-teman harus menceritakan kaitan produk itu tuh secara sosialnya, powernya, uncertainty. Kalau teknologi berarti uncertainty acceptance ya teman-teman ya. Jadi kita tuh sangat menerima perubahan-perubahan teknologi. Goalnya kamu mau gimana atau time orientationnya mau gimana. Tuh, jadi bisa dikaitkan ya dengan 5 ini ya kamu kaitannya kemana gitu. Jadi tolong dibaca banget yang namanya Hofstede Cultural Typology ini gitu. Nah, di sini teman-teman mungkin ketika belajar manajemen pemasaran dulu ya di semester 3 ada namanya diffusion theory. Adopsi teori gitu ya. Mungkin ini bagi orang-orang yang penelitiannya di bidang marketing tapi pengen melihat apakah sebuah teknologi itu tuh mampu diadopsi, mampu diterima atau bahkan mudah digunakan sama kita. Nah, itu bisa dasar teorinya pakai ini nih. Mungkin kemarin Pras pernah diskusi ke saya ya Pras ya tentang sebuah aplikasi ya yang Strava itu ya. Masih lanjut kamu di situ Pras? Izin masih Pak, saya lanjut Nah, Pak. mungkin kamu bisa coba belajar gitu ya di fashion theory ini karena memang menilai nih apakah sebuah teknologi tertentu tuh dengan mudah nggak kita bisa mengadopsinya. Mengadopsi itu kan kita memakai ya, memakai ada teknologi asing nih, teknologi baru tiba-tiba ada di sekitaran kita viral. Nah, nggak mungkin dong ujuk-ujuk kita langsung pakai gitu. Nah, ini tahapannya teman-teman. Kita itu harus aware dulu. Kayak contohnya Strava tadi ya teman-teman nggak asing sama Strava ya. Ngelihat story orang-orang kalau habis lari, di storyin di IG, di storyin di WA gitu ya. Pada nggak asing ya. Berapa menit dia udah lari, kalorinya udah terbakar berapa. Nah istilahnya teman-teman tuh aware dulu. Ini nih apa sih aplikasi apa sih yang dipakai sama si orang ini? Kenapa tiap dia habis olahraga selalu ditunjukin nih olahraga dia gitu, berapa kalori terbakar dan berapa menitnya. Itu tuh teman-teman aware dulu ya. Istilahnya, oh namanya Strava. Oh berarti ini kebaharuan di media sosial untuk memposting kinerja olahraga saya gitu istilahnya gitu ya. Nah lama-kelamaan kamu akan mulai tertarik teman-teman. Jadi kita aware dulu ya, jangan langsung beli ya teman-teman ya. Tahapannya ini, aware, kamu baru interest, kamu interest itu adalah kamu memiliki ketertarikan lah. Oh kayaknya aku pengen coba deh, kayaknya lucu deh, apa maksudnya gemes gitu ya. Atau istilahnya pergerakan olahraga kamu tuh terukur gitu. Jadi intinya kamu mulai tertarik menggunakan si Strava itu. Sebenarnya karena dipengaruhi oleh orang lain tadi ya teman-teman ya. Kita melihat pengaruh-pengaruh dari IG atau WA gitu. Karena banyak orang-orang yang ngeposting
Apalagi kalau event-event lari ya teman-teman ya, event-event lari atau event-event olahraga biasanya pasti orang-orang tuh nge-story-nya itu Strava gitu. Nah, mulai kamu tertarik, lalu kamu evaluasi. Belum kamu coba ya, kamu baru mengevaluasi kira-kira saya ini emang tipe yang olahragawan atau tidak. Kira-kira apakah memang Strava ini berguna atau tidak bagi hidup saya gitu ya. Kamu pasti sebelum menggunakan sesuatu pasti kamu mikir-mikir dulu kan ya. Kamu evaluasi dulu apakah benar-benar memiliki manfaat atau tidak. Nah, terus baru ada namanya trial percobaan gitu ya. Contohnya sering kita lihat kalau cewek-cewek nih, kebetulan saya sering nemenin istri gitu ya, mall, tiba-tiba di mall-mall itu tuh sering ada namanya sales-sales kosmetik gitu ya. Ada namanya apa ya? Percobaan gratis, saya lupa istilahnya apa, trial ya, bisa trial ya istilahnya ya, make up atau lipstick. Jadi kita bisa ngetes-ngetes ke tangan gitu mana nih warna yang cocok sama kulit kita gitu ya. Nah, kemudian ada juga kalau teman-teman mau beli mobil gitu ya, ada namanya test drive ya. Istilahnya teman-teman merasakan dulu sensasi ketika membawa mobil itu. Apakah nyaman, ataukah enak dibawa nyetir dan segala macam. Jadi istilahnya ada masa percobaan dulu, trial gitu ya. Atau bahkan kayak ketika kamu ke supermarket juga sering ada tester-tester gratis ya. Makanan, minuman, ini ada nih Pak, boleh dicoba gitu. Atau kayak misalnya kita ke Kartika Sari atau toko-toko roti biasanya ada tester. Atau bahkan mau beli-beli es krim kayak Baskin Robin gitu ya. Saya dulu lumayan suka gitu ya, tapi karena makin ke sini makin mahal harganya jadi mulai meninggalkan gitu. Nah, biasanya kita bisa tester dulu pengen nyobain rasa gitu ya. Es krim yang cookies and cream seperti apa atau bahkan yang lain gimana rasanya itu boleh tester dulu. Jadi intinya kita mencoba dulu ya. Nah, setelah kita mencoba, kita kan benar-benar ngerasain tuh rasanya atau mungkin kalau di teknologi kayak teman-teman ke iBox Samsung sering ya ngelihat ada handphone-handphone yang dipajang ya, teman-teman ya. Jam-jam tangan, iPad dan segala macam ya itu sebenarnya trial. Oh, ternyata gini kamera iPhone 16 Pro Max. Oh, ternyata gini layarnya dan segala macam. Kamu bisa membandingkan juga istilahnya kayak di iBox Samsung itu series A dengan series B kan kamu bisa ngelihat secara nyata ya bentuk fisik HP-nya gimana gitu. Jam tangan, laptop, dan segala macam. Nah, itu namanya trial, teman-teman. Makanya kalau produk-produk teknologi itu memang sering dikasih yang namanya trial atau pajangan gitu ya. Jadi memang kita bisa tahu secara fisik dia gimana. Jadi beda sama jasa ya, teman-teman ya. Itu. Nah, terakhir adalah proses adopsi ini. Kamu benar-benar mau melakukan pembelian awal atau mengadopsi ya, mengadop ya, teman-teman ya. Jadi ini ya tahapannya ya, kamu aware dulu, baru kamu punya interest, ketertarikan, kamu evaluasi apakah cocok atau tidak dengan hidup kamu, apakah membantu menyelesaikan kebutuhan kamu, masalah kamu gitu ya, atau enggak relate-relate banget, berarti kan kita enggak beli gitu. Nah, trial adalah kita percobaan, baru yang terakhir namanya adopsi. Setelah merasa cocok banget, baru kamu adopsi gitu ya, melakukan pembelian awal gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi memang apa kaitannya Pak tahapan ini dengan sosial budaya? Ya sangat terkait dengan budaya sehari-hari yang kita anut. Apakah sosial budaya kita mendukung atau tidak gitu? Apakah cepat kita menerima suatu inovasi atau lambat? Itu sebenarnya berpengaruh ya dengan keadaan sosial budaya kita. Tuh. Barangkali teman-teman mungkin ya ada yang orang yang hidupnya itu di lingkungan sosial yang istilahnya tinggalnya di perdesaan gitu. Itu pasti berbeda teman-teman dengan orang-orang yang istilahnya tinggal di perkotaan dari daya literasi digitalnya, teknologi-teknologi digital yang mereka pahami pasti berbeda. Teman-teman lihat aja deh, gitu ya. Misalnya seri-series literasi digital lah ya, membaca yang update-update itu tuh pasti berbeda. Ada istilahnya gaptek ya teman-teman ya. Gagap teknologi yaitu memang dipengaruhi oleh sosial budaya kamu. Di mana kamu banyak berinteraksi dengan orang-orang seperti apa. Nah, beruntung nih teman-teman berkuliah gitu ya. Harus banyak-banyak bersyukur gitu ya teman-teman karena pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak kuliah gitu. Dari daya berpikirnya, cara kamu berkomunikasi dan segala macam. Sampai kamu mengadopsi ini. Mungkin kalau di perdesaan mungkin agak jarang ya orang-orang pakai Strava dan aplikasi-aplikasi tadi.
Nah, karena teman-teman berkesempatan kuliah di kota gitu ya, terus sosialnya juga baik, ya kamu lebih melek gitu terhadap perkembangan teknologi digital. Ya. Nah, ada dua slide lagi, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya tadi kan ini tahapan kita mau mengadopsi suatu produk teknologi ya, teman-teman ya. Aware, interest, evaluation, trial, adoption. Ini tolong dicatat ya, karena barangkali keluar di UTS. Nah, sama yang terakhir, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kamu itu tuh mengadopsi sebuah teknologi gitu ya. Tadi kan tahapannya. Nah, dari tahap ke tahap itu ada hal-hal yang mempengaruhi teman-teman. Yang pertama ada apa nih? Relative advantage ya namanya ya. Nah, itu lebih ke kamu itu pasti membandingkan keunggulan-keunggulan antara berbagai produk. Jadi kamu bisa memutuskan, oh yang paling unggul, yang paling bagus tuh produk mana gitu. Gitu ya. Jadi relative advantage itu adalah tahapan kamu atau konsumen itu tuh membandingkan mana nih produk yang lebih unggul dan mana yang paling terbaik. Gitu ya. Nah, kalau compatibility itu kesesuaian, compatible teman-teman. Sejauh mana inovasi yang ada, produk-produk yang ada itu sesuai nggak dengan nilai dan norma budaya masyarakat. Mungkin teman-teman pernah melihat dulu ada yang viral di Aceh, ada orang yang lagi olahraga tapi pakai celana pendek dan itu ditangkap ya. Pernah dengar? Nah, itu kan sebenarnya kalau itu di Bandung atau di luar Aceh itu hal yang biasa ya. Laki-laki istilahnya kalau jogging atau olahraga tuh pakai celana pendek. Nah, tapi di sana itu tuh ada norma dan budaya yang harus dihormati. Kamu tidak boleh sesuka hati kamu gitu ya bertindak di suatu wilayah. Nah, jadi memang harus dihormati kalau di Aceh itu saya punya keluarga gitu ya cerita bahkan orang yang maaf nih ya yang non muslim saja di sana itu tuh pakaiannya harus tertutup gitu. Mungkin tidak pakai hijab atau apa tapi intinya harus tertutup lah lengan panjang sampai pakai celana panjang gitu. Nah, kayak gitu karena mungkin norma dan adatnya memang seperti itu gitu ya teman-teman ya. Kan termasuk daerah istimewa ya. Aceh itu ya yang memang Islamnya kental banget gitu. Nah, jadi compatibility itu kamu menyesuaikan kira-kira teknologi itu tuh sesuai nggak, diterima nggak dengan norma-norma sosial di sekitar kamu gitu. Nah, Strava itu kalau mau masuk ke Aceh, berarti kalau mau dipakai ya berarti orang-orang yang berolahraga itu tuh harus berpakaiannya yang sopan, yang tertutup gitu. Kalau dia pakai celana pendek pasti ketangkap lagi gitu ya. Dan bakal viral lagi gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau yang ketiga namanya complexity. Jadi lebih ke semakin rumit atau semakin susah atau semakin kompleks gitu ya. Sebuah teknologi baru kita pasti lebih lambat ya mempelajarinya ya. Karena banyak hal-hal yang perlu kita sesuaikan. Jadi semakin kompleks, semakin rumit suatu inovasi produk, kita tuh butuh waktu gitu untuk mengadopsinya karena kita perlu belajar dulu dan segala macam gitu ya. Itu teman-teman. eh yang keempat ada divisibility itu kemampuan diuji. Teman-teman sering ya kalau misalnya baru mendownload suatu aplikasi, dikasih trial atau free itu tuh 30 hari. Sering nggak teman-teman? Kalau sebelum dia berbayar gitu. Kayak nonton WeTV aja. Biasanya episode satu itu tuh nggak berbayar ya. WeTV, Disney. Nah itu tuh istilahnya kita dikasih, oh ternyata begini ya pengalaman menonton secara online streaming dari aplikasi. Jadi kita nggak perlu lagi beli kaset, beli VCD, beli apa gitu. Jadi langsung aja punya gadget, punya akunnya. Oh gini ternyata rasanya menonton secara online streaming. Nah jadi divisibility itu lebih ke situ teman-teman. Kalau misalnya produk-produk itu tuh kita bisa uji coba, kita bisa merasakan sensasinya, pengalamannya itu akan lebih cepat kita adopsinya. Tuh. Jadi kan udah kebayang sebenarnya, oh ternyata kalau kita pakai Netflix, WeTV itu ada yang gratisan tuh, oh ternyata kayak gini rasanya gitu ya. Fitur-fiturnya dan segala macam. Tuh. Mungkin paham ya yang ini ya divisibility ya kalau kita banyak dikasih-kasih trial-trial gitu ya kita makin cepat mengadopsi sebuah produk karena kita udah ngerasain oh ternyata nyatanya itu kayak gini gitu teman-teman. Yang terakhir ada communicability itu lebih ke dapat dikomunikasikan ya. Jadi sejauh mana inovasi itu tuh sering dikomunikasikan, sering diinfokan. Jadi kita jadi melek gitu.
kita selalu baca nih info-info terbaru tentang inovasi produk tertentu. Jadi kita semakin familiar lah, gitu. Semakin dekat. Oh, jadi semakin tahu. Bukan produk yang asing-asing banget. Kita mau cari info juga gampang gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini ya 5 faktor yang teman-teman harus perhatikan terhadap mudah atau susahnya kita mengadopsi sebuah teknologi ya, inovasi teknologi. Nah, pernah lihat gambar ini? Ini adalah slide yang agak rumit gitu sebenarnya. Pernah lihat nggak ini teman-teman? Grafik ini. Kalau belajar di manajemen pemasaran ada namanya product life cycle atau apa ya, siklus hidup produk ya bahasa Indonesianya ya. Produk itu tuh kan ada mulai dari ini ya. Jadi sisi datar ini tuh adalah life cycle-nya. Produk itu tuh kan nggak langsung tiba-tiba melambung tinggi penjualannya ya teman-teman ya. Ada tahapan introduction dulu, tahapan dia mulai masuk ke pasar. Ini tahapan yang sangat krusial bisa dibilang ya. Karena menentukan kamu akan diterima atau tidak ke depannya adalah di tahap introduction. Kalau growth ini tahap apa teman-teman? Growth. Setelah dia mulai introduce, dikenal pasar, dia mulai diterima gitu ya. Produk itu ya mulai berkembang gitu. Mulai naik lah istilahnya namanya, penjualannya dan segala macam. Nah, kalau maturity itu tuh adalah di tahap dia itu tuh udah di tahap yang sangat-sangat di puncak keberhasilan bisa dibilang ya teman-teman ya. Jadi dia udah mulai stuck nih. Kalau maturity itu, jadi memang maturity itu tuh kayak di tahap dia tuh udah stuck, udah tinggi banget gitu ya penjualannya gitu ya teman-teman. Nah, mulai nanti dia mulai menurun ke tahap decline. Karena setiap produk itu tuh pasti ada masanya ya. Ada produk yang mulai decline atau ditolak sama masyarakat. Teman-teman saat ini iPhone 5, iPhone 6 masih mau beli nggak? Udah enggak ya. Jadi memang dulu itu produk yang sangat wow gitu dinanti-nantikan. Sama kayak 17 Pro Max sekarang tahun 2025 itu produk yang paling baik gitu sedunia ini istilahnya. Tapi 2035 bisa jadi udah tidak diproduksi, sudah tahap decline gitu, sudah tidak relate istilahnya, sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat di zaman itu gitu. Nah, jadi makanya apa ya produk life cycle ini penting teman-teman pelajari. Nah, kalau yang angka 2,5%, 13,5% itu adalah jumlah populasinya ya teman-teman ya. Jadi kalau di tahap introduction itu tuh masih sedikit banget gitu ya orang ya. Karena produk baru muncul ya hanya orang-orang pemberani aja yang berani mencoba hal baru. Kamu biasanya kalau mau beli barang nunggu dulu testimoni atau pas pertama muncul langsung beli? Atau nunggu dia berhasil dulu di pasar, teman-teman? Ada yang mau berpendapat nggak? Kamu kayak dengerin dulu orang yang udah pernah beli atau kamu belum ada nih review sedikit pun kamu langsung berani gitu beli di pertama dia launching gitu. Kira-kira gimana? Kalau saya mah Pak langsung beli sih Pak. Kamu langsung beli ya berarti Alrigo termasuk orang yang innovators. Memang populasinya cenderung sedikit ya, 2,5% loh. Karena tidak banyak orang yang langsung berani membeli produk tanpa mendengar dulu dia itu udah berhasil atau belum, atau ada errornya, atau sudah ada review-review positif dan negatif gitu ya. Jadi bukan salah ya teman-teman ya Alrigo berarti memang termasuk ke orang yang innovators. Jadi memang pionir lah ya eh apa ya orang yang awal banget berani mencoba gitu, berani mencoba hal baru gitu ya. Kayak misalnya iPhone baru rilis nih 17 Pro Max, nah kamu tuh langsung beli gitu di masa-masa dia baru rilis 2 hari 3 hari kamu udah beli gitu. Itu namanya innovators ya teman-teman ya. Tapi beda kalau dengan growth. Growth itu apa teman-teman? Yang 13,5% arahnya kemana nih bacaannya? Early adopters ya. Nah, ini kalau early adopters itu adalah istilahnya apa namanya? Pemimpin opini gitu ya namanya ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Peran sosial atau bahkan kamu sering ya kalau misalnya
Gadgetin tahu teman-teman kalau yang di YouTube itu ada namanya akun-akun istilahnya ada baru teknologi handphone, smartphone, kulkas semuanya di review ya. Mulai dari video unboxing, video plus minusnya, pemakaian selasa sebulan gimana. Gadgetin, banyak lagi ya akun-akun kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya akun-akun itu tuh adalah transisi dari introduction ke growth. Jadi pemimpin-pemimpin opini atau peran sosial itu tuh sangat mempengaruhi terhadap keputusan kamu mengadopsi sebuah teknologi gitu ya. Jadi kamu tuh kayak terpengaruhnya itu setelah dengar apa ya opini-opini atau review-review dari orang gitu teman-teman. Jadi sering ya celebrity endorsement, influencer marketing, produk-produk baru tuh orang-orang tuh mulai keracunan tuh dari situ gitu. Setelah tahu reviewnya udah baik atau tidak gitu ya. Nah yang ketiga teman-teman ada namanya early majority ya. Early majority itu sebenarnya adalah masuknya ke tahap growth gitu ya teman-teman ya. Masih di tahap growth. Jadi memang populasinya 34% teman-teman. Agak besar ya. Jadi orang-orang yang masuk di early majority ini adalah orang-orang kalau sebuah teknologi inovasi itu tuh sudah sukses, sudah memiliki value yang baik, citranya baik, testimoninya baik, udah banyak orang yang pakai, baru dia berani membeli. Nah, mungkin Alriego bukan di tipe ini ya. Alriego tadi orang yang innovators karena berani mengambil resiko lebih tinggi. Belum ada sebenarnya testimoni baik buruknya kamu udah berani beli. Makanya populasinya cenderung sedikit karena orang-orang itu tuh lebih banyak orang yang lebih berhati-hati gitu ya. Mendengarkan dulu review-review dari orang, teman-teman. Nah, yang ketiga apa namanya? Late, late apa nih teman-teman? Late majority paham tadi ya innovator tuh kayak yang Alriego. Jadi memang setiap produk baru muncul dia langsung beli. Early adopters tuh orang-orang yang baru awal-awal lah yang baru mau membeli itu tuh karena dipengaruhi oleh influencer, endorse atau influencer marketing gitu ya. Nah, kalau early majority ini saya cenderung di sini sih, teman-teman. Saya itu tuh ngelihat dulu orang-orang banyak yang pakai, baru saya percaya gitu, baru mau beli ngelihat testimoni atau video-video di Gadgetin dan kawan-kawan juga yang di YouTube itu, saya masih agak kurang yakin sebenarnya sebelum ada orang di sekitar saya yang beneran pakai. Ya, makanya itu sebenarnya bukan benar salah ya. Tergantung kamu tipe orangnya yang seperti apa. Nah, kalau late majority itu adalah tipe orang yang skeptis ya, agak telat menerima yang namanya perubahan gitu. Jadi orang-orang itu tuh kayak sekarang yang iPhone terbaru series berapa teman-teman? 16 ya. 17 ya, sorry, 17 Pro Max ya. Nah, tapi kamu itu tuh lambat gitu mengadopsi yang namanya iPhone. Kamu switch atau pindah dari Samsung atau Android ke iPhone itu tuh lambat gitu. Bahkan kamu baru mau membeli iPhone 13 gitu. Di saat orang-orang tuh udah mulai 15, iPhone 15, 16, 17 gitu. Jadi late majority itu lebih ke situ ya. Menunggu bukti sosial dulu atau istilahnya tuntutan sosial ganti dong iPhone, masa kamu nggak ganti-ganti sih? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh teman-teman. Tapi memang agak lambat gitu ya. Orang pakai iPhone 13 itu tuh udah berapa tahun yang lalu, nah tapi kamu baru mengadopsinya sekarang. Makanya namanya late majority ya, teman-teman ya. Nah, kalau laggards itu adalah orang-orang yang sangat tradisional. Biasanya cenderung di usia-usia yang sudah lanjut usia ya, teman-teman ya. Agak susah menerima yang namanya inovasi teknologi. Mungkin orang tua teman-teman atau kakek nenek eh familiar nggak dengan yang namanya Netflix atau mungkin mereka lebih nonton televisi, lebih banyaknya nonton televisi ya, kayak orang tua saya, kakek nenek saya gitu ya. Ya itu namanya adalah tipe-tipe yang laggard sangat tradisional karena memang generasinya berbeda ya teman-teman ya, tahun lahirnya, pengetahuan dan segala macamnya memang berbeda. Jadi itu adalah 16%. Makanya di tahap decline tadi kayak kakek nenek saya aja nggak penting tuh iPhone atau apa yang penting dia bisa SMS dan telepon aja udah bersyukur gitu ya udah alhamdulillah gitu nggak kayak kita gitu nuntutnya harus iPhone ini
series ini dan segala macamnya. Jadi memang tolong tolong banget ini ya, grafik ini dipelajari karena ini keluar di UTS teman-teman. Tentang yang namanya proses adopsi teknologi. Jadi kamu hubung-hubungkan kalau laggards itu berarti udah di tahap decline. Nah, kriterianya seperti apa tadi ya? Kalau introduction itu orang-orang yang innovators. Kalau dia di tahap growth berarti itu ada early adopters, ada early majority. Itu. Mungkin ada yang mau mencoba menyampaikan 5 ini dengan bahasa sendiri biar nanti pas UTS bisa jawab gitu. Coba innovators tadi orang-orang yang kayak gimana, teman-teman? Innovators. Coba di eh Devita mau berpendapat. Kayak ini Pak, orang-orang inovator itu kayak membeli barang itu tanpa melihat review, terus kayak berani untuk mencoba gitu Pak. Oke, berani untuk mencoba hal baru kayak benar-benar baru rilis, kamu tuh langsung berani beli gitu. Oke, makasih Devita ya. Oke, sebentar teman-teman. Yang selanjutnya ada yang mau coba berpendapat nggak? Kalau yang early adopters itu tuh kayak gimana? Early adopters. Tadi yang barusan saya jelasin, itu tipe orang yang pemimpin opini. Jadi dia lebih percaya dengan yang gimana tuh? Lebih mudah terpengaruh dengan, coba ada yang mau berpendapat, lumayan ada poin keaktifan. Coba, nggak apa-apa salah, benar itu bisa diperbaiki. Yang penting kamu berani dulu lah bersuara gitu ya atau berpendapat. Namanya juga masih proses belajar, teman-teman. Uci mau coba, Uci? Apa yang Uci dengarkan dan Uci tulis mungkin? Izin Bapak, kalau early adopters itu jadi kayak ini Pak, kayak yang udah ada ulasannya, udah ada yang pernah mereview atau mencobanya belum Pak? Seperti itu. Oke, istilahnya dipengaruhi oleh Ya kelompok lain dipengaruhi. gitu ya. Ya. Nah, mungkin keywordnya lebih ke dipengaruhi oleh kelompok lain. Jadi ada pemimpin-pemimpin opini gitu. Nah, contohnya mungkin nanti kalau kamu di UTS, contohnya adalah endorsement. Kita mengendorse apa ya, YouTuber-YouTuber yang memang sering mereview teknologi gitu. Jadi kalau udah ada pemimpin opini publik seperti itu, kita tuh percaya. Tuh, jadi mungkin di sekitaran kita belum ada yang beli, tapi sudah ada yang mereview gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalau early majority adalah bedanya, udah banyak nih di sekeliling kita yang pakai. Jadi kita lebih percaya lagi, oh ternyata tidak hanya review yang bagus-bagus aja nih yang kita dengar di YouTube, kenyataannya memang seperti itu. Jadi early majority itu tuh membeli ketika memang produk itu tuh sudah banyak dipakai. Sudah ada historis keberhasilan, dia itu memang seperti itulah yang apa yang dijanjikan memang terbukti. Itu early majority. Early adopters itu adopter-adopter yang pertama-pertama ya. Kadang kan kita belum beli, tapi kayak YouTuber-YouTuber tuh udah pada beli ya, buat di review ya teman-teman. Nah kayak gitu. Nah kalau late majority ada yang bisa menjelaskan nggak Saya orang Pak, yang saya seperti mau izin apa? menjawab. Oke, gimana Sabrina? Saya Kalau tadi yang saya tangkap, late majority itu adalah sekelompok orang yang telat untuk membeli produk tersebut. Jadi dia mungkin nunggu dulu. Ya pasti ada beberapa banyak alasan untuk dia baru membeli produknya gitu. Sedang produk iPhone tersebut tuh udah jauh ke seri 17 dan dia baru beli di seri 12 atau 13 gitu. Jadi dia ada keterlambatan membeli produknya gitu. Jadi menunggu dulu review dari banyak orang atau enggak ya memang mungkin ada alasan tertentu untuk mungkin dia baru bisa
percaya sama produk tersebut saat itu gitu. Jadi banyak alasan. Jadi kelompok orang yang terlambat membeli Oke. produk tersebut gitu. Siap, makasih Sabrina. Jadi memang dari katanya juga sudah ada late ya. Jadi memang ini orang-orang yang terlambat istilahnya mengadopsi sebuah teknologi inovasi gitu. Jadi memang kayak udah dituntut sama lingkungan sosial, beli dong baru kamu mau gitu. Jadi memang apa ya, baru mau mengadopsi setelah dia itu sukses banget lah. Bahkan sudah termasuk terlambat gitu ya. Orang udah series C, dia masih baru mau nyoba series A gitu. Jadi mungkin lebih sensitif juga sama harga teman-teman. Kalau misalnya 17 Pro Max sekarang 20-30 juta. Nah mungkin yang iPhone 13, 12 di bawah 10 juta bisa dapat gitu ya. Nah jadi mungkin lebih sensitif juga sama harga sebenarnya. Jadi pertumbuhannya sudah mulai melambat dan pasar jenuh gitu ya. Jadi strategi yang bisa kamu lakukan adalah low cost. Jadi strategi harga yang murah. Laggards ini adalah yang sangat tradisional tadi ya. Sulitlah menerima inovasi. Biasanya cenderung di orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya, teman-teman. Oke. Nah, ini contoh kecil saja tahap kita menerima teknologi inovasi gitu ya. Kalau misalnya iPhone, chipsetnya menurut teman-teman di seluruh dunia sama nggak standarnya? iPhone 17 Pro Max pakai chipset berapa gitu. Misalnya A15 apa gitu misalnya ya. Saya juga lupa. Di seluruh dunia berarti standarnya sama kan. A15 juga berarti kan A15 Bionic. Nah, jadi namanya low, adaptasinya low, environmental sensitivity-nya juga low gitu. Jadi tidak perlu banyak adaptasi sebenarnya kalau yang berbau-bau teknologi ya. Kayak kulkas isi-isinya, bahannya dan segala macam pasti sama aja gitu teman-teman. AC, mobil dan segala macam gitu ya. Nah, yang agak berbeda itu adalah misalnya contohnya komputer, HP. Teman-teman pernah nggak beli mungkin MacBook yang mungkin terbitan Jepang atau produksi Jepang sama yang masuk ke Indonesia? Itu ada perbedaan nggak menurut teman-teman? Tapi sama-sama MacBook sih. Kalau saya ini ya, keyboardnya itu berbeda gitu. Kalau misalnya terbitan Jepang atau apa, itu keyboardnya ada bahasa-bahasa huruf-huruf Jepangnya. Tapi kan kalau kita di Indonesia tidak butuh itu ya, karena memang kita abjadnya yang A, B, C, D, E, F, G biasa, QWERTY gitu. Nah, jadi di komputer ini dia tuh middle gitu ya, tetap butuh yang namanya adaptasi tergantung biasanya bahasanya sih. Bahasa-bahasa di HP juga berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang memang disediakan tersedia bahasa Indonesia gitu. Tapi ada juga negara-negara yang mungkin tidak penting bahasa Indonesia bagi dia, jadi nggak dimasukin gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi adaptasi itu masih diperlukan kayak bahasa antar muka gitu ya. Atau bahkan keyboard-keyboard tadi. Di Jepang juga kameranya butuh perbedaan dengan kita. Kalau mau memfoto itu tuh bunyi cekreknya itu pasti tetap terdengar walaupun sudah di-silent-kan. Karena memang di sana tuh privacy seseorang tuh dijunjung tinggi. Jadi kita nggak bisa moto orang diam-diam gitu maksudnya. Itu ya beda sama di Indonesia gitu ya. Kita bisa moto orang diam-diam tanpa ketahuan gitu. Nah, yang sangat tinggi adaptasi dan environmentalnya adalah makanan, teman-teman. Mungkin di MPI ini sering banget kita ngebahas McD ya. McD, KFC karena memang seperti itu. Makanan itu tuh sangat dipengaruhi oleh selera lokal, kebiasaan makan kita gitu. Teman-teman kalau di KFC atau McD pernah dengar paket yang namanya Family Meals atau bucket yang misalnya isi 9 ayam, 12 ayam pernah dengar? Nah, itu tuh sebenarnya adalah menu yang disesuaikan dengan kebiasaan orang Asia. Karena apalagi khususnya Indonesia ya, kita itu makan cenderung itu tuh bersama-sama dengan keluarga, dengan teman-teman. Jadi disediakan tuh menu-menu paket agar lebih murah tapi udah dapat banyak. Kita udah bisa makan sama keluarga atau teman. Saya pernah ceritakan juga yang Pizza Hut ya, yang limo itu ya, yang 1 meter. Ya itu memang disesuaikan. Mungkin makanan aslinya adalah makanan khas Italia ya, pizza itu ya. Tapi budaya Indonesianya dibawa menyajikan pizza yang 1 meter, jadi bisa banyak orang yang makan secara bersamaan. Itu kan budaya Indonesia banget tuh makan bersama.
Kayak gitu teman-teman. Jadi butuh adaptasi tinggi, tidak semua negara menyediakan menu pizza itu tuh kayak limo atau bahkan bucket gitu ya. Di luar negeri yang cenderung individualism, paket-paket yang disediakan ya sendiri-sendiri porsi buat satu orang. Memang menunya tetap burger gitu ya, tetap ayam gitu. Jadi ini istilahnya contoh aja ya. Environmental sensitivity itu eh, butuh yang low, berarti tidak perlu banyak adaptasi. Itu kayak chipset ya. Kunci 12 teman-teman di seluruh negara ya tetap sama, kunci 12 tuh kuncinya seperti itu gitu. Kalau misalnya mau memperbaiki mobil dan segala macam tang gitu ya. Komputer perlu sedikit beberapa perbedaan kayak bahasanya, keyboardnya dan segala macam, kamera tadi ya. Yang sangat tinggi butuh adaptasi adalah makanan gitu. Nah, ini hanya contoh saja. Semoga teman-teman ini tolong dipahami banget ya. Tolong dicatat, tolong di eh, nanti kalau ujian itu tuh gampang gitu. Oh, tahapannya ada innovator, early adopters, early majority, late, bahkan sampai laggards gitu. Itu kamu harus jelaskan satu persatu. Sama tadi yang Hof state, tolong dibaca-baca lagi. Nah, kalau self reference ini sebenarnya adalah menilai budaya berdasarkan standar budayanya sendiri. Jadi kamu menganggap budaya Amerika itu tuh nggak sesuai dengan budaya saya karena berbeda. Namanya juga self-reference criterion ya. Kita pasti setiap orang itu tuh punya kriteria untuk menilai itu tuh benar atau salah. Tapi kita apa pedomannya atau rujukannya adalah budaya kita sendiri. Jadi kamu harus hati-hati gitu ya. Karena tidak budaya kita tuh tidak 100% benar kalau kita bawa ke global. Barangkali itu berlawanan dengan daerah lain gitu. Itu ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Self-reference criterion ini cara kita menilai budaya orang lain itu berdasarkan standar kita gitu ya. Jadi nggak objektif jadinya teman-teman. Karena kan belum tentu sama ya budaya yang kita anut dengan budaya negara tujuan. Jadi penting gitu ya kayak orang-orang Amerika pergerakan mereka itu sangat cepat sekali. Perpindahan kerja semuanya dituntut cepat gitu ya. Agak beda dengan di Indonesia gitu. Agak-agak nyantai dikit nggak apa-apa gitu ya. Nah itu cara-cara kayak gitu tuh. Bagi kita mungkin salah atau benar dan segala macam gitu ya. Nah itu teman-teman mungkin dipelajari ya. Hope state, self-reference ini dipelajari sama yang ini tadi teori adopter kategoris ya. Ingat angka-angka ini bukan angka yang tiba-tiba muncul, tapi lebih ke populasinya. Makanya tadi tipe yang kayak Alriego itu tuh hanya sedikit karena tidak semua orang berani mengambil resiko di awal gitu. Jadi ini bukan benar salah ya temannya. 2,5% orang yang di early adopters itu 13,5 karena banyak orang yang berani mencoba dengan mendengarkan influencer atau YouTuber itu tuh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan kalau ada orang sekitarnya yang udah pernah pakai. Kan langsung nyata ya, kita langsung nanya, bisa nanya langsung. Yang late pun masih cenderung tinggi teman-teman 34. Tapi yang decline di tahap produk itu tuh sudah tidak diproduksi lagi. Tahap produk itu sudah mulai ditinggalkan, kamu baru mulai masuk istilahnya gitu. Makanya dikit banget orangnya ya. Dan cenderung tadi yang lanjut usia. Itu ya, jadi angka-angka ini persentase populasi dari setiap innovators berapa, early berapa, majority berapa, late majority berapa, laggards berapa. Gitu. Tolong ya dipelajari banget ya, karena memang nanti disuruh menjelaskan gitu di UTS. Nah, teman-teman, pengertian STP tolong dipelajari lagi ya. Segmenting itu tahap kita memilih pasar di awal. Akan banyak list, akan banyak kelompok-kelompok gitu ya. Tapi nanti cara kita mengevaluasi atau cara kita memilih segmen mana sih yang sebenarnya mau kita pilih itu adalah di targeting. Jadi segmentasi itu kamu menulis dulu kira-kira ada segmen-segmen mana nih yang bakal aku layanin. Nah, kalau pengen targetnya yang membidiknya fokus mau kemana, mana prioritas yang pengen kamu layani itu namanya di targeting. Jadi jangan kebalik pengertian segmenting dan targeting ya. Segmenting itu kita baru memilih dulu nih
potensial kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Tahap kamu mengevaluasi segmen namanya targeting. Jadi hati-hati, bahkan nanti mungkin ditulis targeting adalah tahap kamu memilih pasar. Akan banyak list, berarti itu salah ya, karena targeting itu kamu udah harus fokus. Atau bahkan segmenting yang dibilang tahap kamu mengevaluasi segmen, ya salah juga. Jadi segmenting itu kamu memilih dulu memilih dulu kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, di targeting baru kamu fokuskan mau melayani pasar yang mana. Setelah kamu evaluasi segmen-segmen yang ada. Gitu ya, itu hati-hati. Teman-teman, tolong nanti dipelajari juga tentang targeting. Ada yang ingat nggak targeting? Ada 3 pendekatan targeting yang bisa kamu lakukan. Teman-teman ingat nggak? Ada yang masih buka catatan barangkali? Coba buka PPT tentang targeting. Saya coba stop share ya. Yang ini nih. Cara teman-teman untuk melihat yang nah STP itu ini ya. Kelihatan mungkin PPT saya? Nah, ini tolong dibaca-baca segmenting itu apa. Nah, ini di sini perbedaannya sudah terlihat ya. Proses mengevaluasi segmen itu namanya targeting. Segmen itu kamu mengkategorikan dulu gitu ya. Jadi jangan kebalik ya antara pengertian STP ini, teman-teman. Pokoknya dibaca PPT-nya. Aman lah kamu bisa jawab ujian gitu ya. Nah, yang ini, teman-teman. eh nah, ini tolong dipelajari. Tahapan kamu apa namanya mau melakukan targeting. Kalau standardize itu adalah kamu tidak perlu banyak adaptasi ya. Produknya itu tuh udah standar di seluruh dunia tuh sama gitu. Nah, kalau concentrate namanya juga concentrate ya, kamu konsentrasi. Sebenarnya pengen melayani jenis pasar yang seperti apa, konsumen yang seperti apa. Jadi teman-teman tolong baca ya perbedaannya apa. Diferensiasi global marketing itu kayak yang makanan, teman-teman. Di setiap negara dia melakukan diferensiasi atau perbedaan cara melayani atau nge-treat konsumen. Jadi di Indonesia menu McD ada nasi, di Eropa ada roti gitu. Di daerah Arab sana ada roti biryani dan segala macam nasi biryani gitu. Jadi tiap negara tuh dia berbeda-beda cara targeting strategi options. Ini tolong dipelajari ya teman-teman ya bedanya apa. Sama tadi yang teori diffusion, teori yang adopsi teknologi itu dipelajari, sama tentang sosial budaya barangkali ya. Bahasa itu penting nggak menurut kalian? Kenapa harus dipelajari gitu? Itu paling itu ya. Sisanya akan ada kuis, tapi teman-teman mengerjakan sendiri-sendiri saja ya. Kodenya saya kirim. Sebentar. Kodenya saya kirim. Bentar ya teman-teman ya. Nah, paling ini teman-teman bisa screenshot ya. Bisa screenshot sekarang. Kelihatan ini? Sama ya, join my quiz, terus masukkan kode-kodenya. Gitu. Nah, paling nanti 10.35 saya klik mulai ya. Jadi teman-teman ngerjakan aja sendiri ya. Jadi tidak perlu saya menunggu gitu. Paling ini nanti saya masukin ke classroom. Kelihatan ini tadi teman-teman. Saya kirim ke Pras ya. Nanti saya masukin juga deh ke
apa namanya classroom. Pokoknya 10.35 saya klik mulai ya teman-teman ya. Nggak lama kok teman-teman untuk apa namanya bergabungnya gitu. Cuman masukin nama kan ya. Oke, saya sambil masukin ke Classroom ya. Barangkali ada yang masih di luar. Ini MPI kelas berapa G ya teman-teman ya? Eh, iya kelas G kan ya? Iya. Oke. Batasnya sampai jam 12 ini ya teman-teman. Sebenarnya nggak lama sih. Oke teman-teman, sebentar lagi saya klik mulai. Paling saya tutup perkuliahannya ya. Jangan lupa dibaca-baca lagi terkait PPT dan segala macamnya, karena memang yang keluar itu tuh ya dari yang kita pelajari STP, terus global economic. Gimana strategi kamu kalau mau masuk ke negara yang pendapatannya rendah, pendapatannya tinggi itu gimana? Terus tadi yang barusan sosial budaya, ya. Yang teori-teori adopsi barusan dipelajari lagi. Gitu. Paling itu teman-teman saya tutup ya perkuliahannya. 10.35 saya klik ya, mulai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi